Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Apapun istrimu, contoh banyak para ulama. Bahkan saya pernah dengar salah satu ulama sepuh di daerah Meranggen itu punya istri yang sangat pelit. Bahkan kalau ada tamu-tamu mau nyebut tamu saja, istrinya bilang bulo larang-larang bumbung tewon. Memang mayoritas wali ini ujiannya istri-istri yang galak-galak, mayoritas. Kata Imam Sya'roni seperti itu. Mayoritas wali diuji dengan istri yang memusingkan, dalam tanda kutip jengkel. Mbah Hamid kesuruhan saja dalam satu riwayat pernah tidak diajak bicara istrinya 4 tahun. Kurang apa coba itu? Mbah Hamid ketika ada orang curhat, Mbah Yai saya punya istri saya begini-begini, ya lumrah karena punya istri. Kalau tak ingin diuji dengan istri ya nggak usah punya istri. Karena punya istri ya itu untuk menguji diri kita. Lah ketika istri kita itu meninggal, apakah kita ridho istri kita ini masuk neraka? Maka jika kita menuduh istri kita tidak soleh, kata Imam Haddad, tidak solehan maksudnya berarti kita seperti menjerumuskan istri kita ke neraka. Maka setingkat apapun istri kita, sudahlah engkau istri yang soleh. Kalau belum bisa, ya nanti ketika sakaratul maut pakai Abdurrahman sungguh posolita mau. Kalau misal sekarang belum bisa menerima, kamu nggak pernah bikinkan saya teh, nggak pernah bikinkan saya minum, soleh apa? Kalau saya nggak takut juga ingin cari ganti, cuma kan cari gantinya itu yang sulit kan misalnya. Jadi kita harus menganggap istri kita ini solehah. Lah kalau kitanya jangan pernah menganggap diri kita soleh, karena soleh kita akan dinilai oleh orang lain, dinilai khususnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang khusus istri saja. Jadi ini rahasia punya istri solehah. Kata Imam Haddad, caranya ya anggaplah istrimu sudah solehah. Sekelas istrimu kalau itu ukurannya, ini akan saya cerita. Jangankan mengukur dengan Sayyidah Fatimah, ini tahadus ini mah. Kamu mengukur dengan istri saya saja, ya Abdurrahman, oh mungkin kalah jauh. Yang pertama istri saya hafal Al-Quran. Berarti harus orang yang solehah hafal Al-Quran. Nah, siapa istrinya hafal Al-Quran? Itu gelap deh. Nah, ayo tak pakai ya, kemudian istri saya tidak pernah minta uang sama saya, tidak berani dia. Amas minta uangnya tidak berani. Saya kasih pembantu tidak mau. Ini anak saya, kenapa yang ngurus pembantu? Kalau pembantu yang ngurusnya mau cuci baju mau apa? Kalau anak mandi apa ya anak saya. Coba kalau ukurannya istri saya saja, istrinya sampai solehan luar biasa. Jangankan diukur dengan Sayyidatuna Khadijah. Maka kata Imam Haddad, walaupun istri kita ini jahil murakab, masak mikir bisa, mau misalnya sholat, puasa Ramadan lakoni, bahkan harus nuturi ilmu yang berdoa, sudah dia solehah. Maka dia adalah wanita solehah. Walaupun dia hafizul Quran, dia tidak pernah membentak suaminya, tapi kita dalam hati, istri saya kok males setiap hari bangunnya siang ya, karena orang hafal Al-Quran kan dia bangun subuh harus terus jaga Al-Qurannya. Jadi tidak bisa pagi-pagi langsung ladeni suami. Pagi-pagi ya kalau suaminya paham istri yang hafal Al-Quran punya tugas untuk menjaga hafalan Al-Qurannya, ya kita tidak boleh. Dalam orang Jawa bilang aleman, minta dibikinkan teh, istrinya disuruh nyuci. Nah kalau ukurannya dia nggak bisa nyuci, nggak bisa bikinkan teh karena pegang Al-Quran melulu, ya dia menjadi wanita yang tidak soleh. Walaupun dia di dalam kamar ibadah membaca Al-Quran, walaupun istrinya sampai yang di dalam kamar main game, mainnya game saja tidak main, tidak baca apa
Al-Quran, tapi hati kita, aku ridho kepadamu wahai istriku, engkau adalah istri yang salihah. Jadi dia kan menjadi salihah. Itu pendapatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya almar'atu kalau mir'ah itu seperti itu, wanita itu seperti cermin. Tinggal pantulannya kita itu gimana. Lah kalau pertanyaannya sayanya ikut soleh deh, ya saya tidak tahu karena saya bukan Allah, maka berangkat yang menilai kita soleh nanti kan Allah minas soleh. Kalau istri yang menilai suami, maka kalau belum bisa ridho istrinya itu solehah menurut tawasnya masing-masing, ketika dia sakaratul maut sebelum dikubur kita harus bersaksi, wahai istriku, engkau adalah istri yang salehah, walaupun hatinya marah. Tapi pokoknya kita harus ridho. Kalau ketika hidup nggak bisa ridho, nah itu sebelum dia masuk ke liang lahat, wahai istriku, aku ridho kepadamu, engkau sungguh istri yang salehah, walaupun tidak pernah bikinkan teh, tidak pernah senyum kepada kita. Kalau kita nggak punya uang diusir misal, itu nanti kalau dia meninggal, kalau kita bilang kamu nggak bener model sholat karena aku, kita suami yang memasukkan istrinya ke neraka. Jadi kalau pertanyaannya kita ikut sholat apa enggak, ya itu nanti yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau